11 fakta Rizik lebih jago dari Raja Salman, ditulis oleh Argo Jafiras di siwar.com. Pertama, 250 miliar rupiah digelontorkan Raja Salman selama berada 12 hari di Indonesia. Di Jakarta, 100 miliar rupiah digelontorkan oleh Rizik Syihab hanya untuk sholat Jumat sehari di Monas. Kedua, Raja Salman mengatur dan mengelola 4 juta kuota jamaah haji dari seluruh dunia di Padang Arafah sudah keteteran, mulai dari musibah terowongan Mina sampai musibah kren yang jatuh. Di Jakarta, Rizik Syihab mampu menampung 7 juta umat Islam di Monas, sekalipun luasnya Monas hanya seperempatnya Padang Arafah saja. Ketiga, Raja Salman konflik dengan Suriah dan Iran. Masjidil Haram di Arab Saudi tidak memasang spanduk menolak mensalatkan warga Suriah dengan warga Iran yang meninggal dunia di Arab Saudi. Di Jakarta, Rizik Syihab dan ex-ormas FPI memasang spanduk-spanduk menolak mensolatkan warga pemilih Cina kafir, sang penista agama Islam, calon penghuni neraka jahanam di masjid-masjid di seantero Jakarta. Keempat, Rizik Syihab jidatnya hitam untuk menunjukkan bahwa dia rajin salat. Sedangkan Raja Salman yang ahli agama Islam dan telah menghafal seluruh isi Al-Quran sejak berusia 10 tahun, serta pelayan 2 kota suci Mekah dan Madinah. Jidatnya putih, halus, dan mulus. Kelima, Rizik Syihab memelihara jenggot panjang untuk menunjukkan kadar keislamannya. Sedangkan Raja Salman yang ahli agama Islam dan telah menghafal seluruh isi Al-Quran sejak berusia 10 tahun, serta pelayan 2 kota suci Mekah dan Madinah. Kumis dan jenggotnya pendek, rapi, dan klimis. Keenam, Rizik Syihab mengharamkan umat Islam bersalaman dengan orang kafir, calon penghuni neraka jahanam. Sedangkan Raja Salman, yang ahli agama Islam dan telah menghafal seluruh isi Al-Quran sejak berusia 10 tahun, bersalaman dengan Ahok Cina kafir, Ketua Persatuan Gereja Indonesia atau PGI, serta para tokoh lintas agama golongan kafirun lainnya. Ketujuh, Rizik Syihab mengharamkan umat Islam menyalami perempuan yang bukan muhrimnya, apalagi perempuan yang tidak mengenakan jilbab. Raja Salman yang ahli agama Islam dan telah menghafal seluruh isi Al-Quran sejak berusia 10 tahun, bersalaman dengan Puan Maharani, Megawati Soekarno Putri, Putri Cucu Soekarno, dan Ketua Persatuan Gereja Indonesia atau PGI, Ibu Pendeta Dr. Henriette T. Huta Barat Lebak. Kedelapan, Rizik Syihab sangat anti dan benci golongan kafirun. Raja Salman yang ahli agama Islam dan telah menghafal seluruh isi Al-Quran sejak berusia 10 tahun, berdialog akrab dan ramah dengan tokoh-tokoh lintas agama golongan para kafirun di Indonesia. Kesembilan, di Jakarta, Rizik Syihab bikin aksi bela Islam sampai jilid 3. Masih di kota yang sama yaitu Jakarta, Raja Salman melakukan aksi bela Islam hanya 1 kali saja, yaitu jualan saham Saudi Aramco dalam bentuk investasi demi keberlangsungan perekonomian Arab Saudi, di mana setiap tahun jutaan umat muslim di seluruh dunia beribadah ke sana untuk naik haji dan juga umroh. Kesepuluh, Raja Salman yang kaya raya tidak pernah dilaporin orang ke Tuhan. Di Indonesia, saban hari Rizik dilaporin orang banyak ke Tuhan melalui doa atas sederet kasus yang dilakukannya. Antara lain, kasus penistaan Pancasila ada di pantat, kasus penghasutan logo Palu Arit di mata uang baru, kasus penistaan terhadap agama Kristen dengan menyebut Yesus lahir, bidannya siapa, kasus penghinaan terhadap Hansip dengan menyebut mantan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Iriawan, dengan sebutan pangkat Jenderal Otak Hansip, kasus penyerobotan tanah negara di Megamendung, kasus penghinaan terhadap orang Sunda dengan memplesetkan ucapan sampurasun menjadi campur racun, kasus penghasutan untuk membunuh semua pendeta, kasus menyebut uang NKRI baru merupakan simbol komunisme. Itu belum termasuk kasus-kasus makar, di mana Rizik mengikuti semua aktivitas pertemuan para pelaku makar untuk menggoyang pemerintahan Jokowi. Ke-11, Raja Salman yang kaya raya di mana kekayaannya mencapai triliunan rial tidak punya WhatsApp. Di Jakarta, Rizik Syihab punya WhatsApp yang saban malam chatting oh yes oh no dengan Firza Hot. Dari 11 fakta di atas, maka jelas sudah bahwa Raja Salman yang seorang ahli agama Islam dan telah menghafal seluruh isi Al-Quran sejak berusia 10 tahun. Dan juga pelayan 2 kota suci Mekah dan Madinah masih kalah jago sama Rizik. Kura-kura begitu kan? Maksud hati sombongkan AHY, apa daya jadi makan hati? Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com.
Kelakuan kader dan politisi Partai Demokrat memang kadang koplak, kadang lucu, dan kadang memprihatinkan. Mereka berupaya keras untuk mendongkrak citra partai dan SBY atau AHY. Padahal itu sih kalau dilakukan di media sosial, sama saja dengan ngebazar. Sama dengan apa yang selama ini mereka tuduhkan pada para pendukung pemerintah yang sah, para pendukung Presiden Jokowi. Bahkan Partai Demokrat menyatakan perang dengan para buzzer. Padahal seperti yang sudah bocor di media sosial, banyak beredar screenshot yang memperlihatkan grup buzzer yang diduga menaikkan tagar di Twitter untuk mengangkat citra Partai Demokrat. Seperti contoh di bawah ini, setiap orang memiliki akun medsos sebanyak 15 hingga 20 akun. Nah, kalau bukan buzzer apa namanya? Sekali lagi ini statusnya diduga ya. Namun seperti yang sering saya katakan sebelumnya, jadi buzzer buat Partai Demokrat maupun SBY atau AHY itu sulit ketimbang jadi buzzernya Presiden Jokowi. Kalau jadi buzzernya Presiden Jokowi, begitu banyak prestasi dan hasil kerja yang bisa dikemukakan. Dan itu semua kenyataan, bukan sekedar isapan jempol atau polesan lipstik. Barusan tadi pagi saya menulis soal resminya blok Rokan diambil alih oleh Pertamina. Sebuah kebijakan dan keputusan yang butuh kerja keras, namun tidak mustahil. Bisa kok dicapai di era Presiden Jokowi, termasuk prestasi fenomenal Presiden Jokowi yang berhasil mengakuisisi saham Freeport. Prestasi yang akan dikenang selamanya, belum lagi hasil kerja lainnya seperti BBM satu harga, yang menyamakan harga BBM hingga ke pelosok terdalam dan terjauh di Indonesia. Kalau Presiden Jokowi bisa, mengapa selama 10 tahun SBY berkuasa tidak bisa? Sementara kalau jadi buzzernya Demokrat atau SBY atau AHY, apa prestasi yang mau diangkat? Hanya bisa mengangkat tagar. Contohnya seperti yang di atas itu. Tagar Demokrat semakin solid. Tanpa bisa mengangkat prestasinya, mau angkat hambalang. Akhirnya seperti halnya para buzzer itu. Para kader atau politisi Demokrat hanya bisa mencari-cari celah, apapun disambar, termasuk hasil survei. Walaupun gak bagus-bagus amat, yang penting ada dan terlihat bagus. Inilah yang dilakukan oleh seorang pendukung Partai Demokrat di sebuah aplikasi buat baca berita, Babe. Dengan nama akun Partai Demokrat, dia mengunggah hasil survei dari Indo Strategik. Hasil survei itu dibuat lagi jadi sebuah grafik oleh Partai Demokrat di bawah ini. Memang hasil survei itu benar ada sebagai bagian dari rangkaian hasil survei Indo Strategik. Namun itu hanya terbatas di antara tokoh-tokoh yang jadi ketua umum partai politik. Makanya di sana tidak ada nama Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Risma, ataupun Ridwan Kamil. Sementara hasil survei Capres yang diunggulkan secara keseluruhan menempatkan Prabowo di urutan pertama dengan 17,5%, lalu Anies dengan 17%, dan Ganjar Pranowo dengan 8,1%. Sedangkan nama AHY adanya di urutan 6, sedangkan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab mencapai 15,4%. Artinya hasil survei ini tidak bisa juga jadi pegangan absolut. Hasil survei lengkapnya bisa dilihat di website Indo Strategik. Hasil survei yang diposting akun Partai Demokrat di aplikasi Babe disertai dengan puja-puji terhadap AHY. Sepertinya cara postingan di aplikasi ini seperti Facebook. Jadi postingan itu kemudian bisa dikomentari oleh akun-akun lain. Yang menarik tentu saja komentar akun-akun lain terhadap postingan tersebut. Kita bisa membaca komentar itu tanpa harus menginstal aplikasi. Ada puluhan komentar di sana, mungkin juga ratusan ya. Dan hampir 99% bukannya memuji AHY ataupun mendukung Partai Demokrat, melainkan malah menghujat dan mencemooh hasil survei itu. Antara lain saya kutip sebagian kecil di bawah ini dengan nama akun dilanjutkan dengan komentarnya. User 306444006901. Tanggung amat, nomor 1 juga nggak apa-apa. Dilanjut dengan akun lain derajat 888. Demokrat beriklan terus di Babe sebelum musnah di 2024. Dilanjutkan dengan akun lain Ilham. Mangkrak, sudah pasti saya tidak akan memilihnya. Baik di kabupaten, provinsi, apalagi capres. Dilanjutkan oleh akun lain yakni user 60416182066766. Ogah, calonkan sana. Dijamin nyongsap. Dilanjutkan oleh Ernest Tandungan, tapi bohong kena prank semua. Diikuti oleh emot tertawa. Dan yang terakhir David Culai,
yang lainnya hitam putih, dia doang yang berwarna. Cuy, dan banyak lagi ya, saya yakin komentar para akun itu bikin sakit hati yang memposting. Sudah capek-capek dibikin grafik yang elok dan cantik, malah kena cemoohan. Benar kan? Jadi busternya Demokrat itu sulit pakai banget. Maksud hati mau mendulang puja-puji, akhirnya malah makan hati. Selalu dari